Om Swastiastu, perkenalkan nama saya PKD Endra Dwi Payana, saya dari Diploma 4 Manajemen Perhotelan M. Saya akan mempromosikan suatu produk yaitu kopi. Segmenting. Stone Coffee adalah satu warung kopi yang menambah ketatnya persaingan warung kopi di Bali. Stone Coffee memberikan fasilitas dan kenyamanan bagi customer dalam pendirian bisnisnya, segmenting, targeting, dan positioning. Sangat diperhatikan oleh Stone Coffee. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi pemasaran dan marketing mix pada Stone Coffee. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, hasil dari wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah segmentasi Stone Coffee berada di wilayah Bali dengan usia 20-40 tahun. Pekerjaan adalah mahasiswa, karyawan, dan jurnalis, dan seniman baik pria maupun wanita dengan keadaan ekonomi menengah berpenghasilan 1 juta rupiah. Stone Coffee menargetkan pasarnya kepada mahasiswa, karyawan, seniman atau pekerja seni, kemudian jurnalis menengah yang menggemari kopi. Ringkasan bisnis plan. Stone Coffee adalah tempat yang menyediakan berbagai jenis minuman, terutama kopi kedai. Kopi ini tidak hanya menyediakan minuman, tetapi juga menyediakan berbagai jenis makanan. Kedai ini terletak di tempat yang strategis. Konsep bisnisnya ada beberapa konsep yang ditawarkan di sini, yaitu area produk asli, layanan memuaskan, kemudian kenyamanan dan sebagainya. Visi dan misi. Visinya menjadi yang terbaik di bidangnya, kemudian visinya untuk membuat konsumen selalu ketagihan menikmati apa yang ada di kedai kopi. Latar belakang. Kopi adalah jenis minuman yang berasal dari biji kopi. Jenis minuman yang berasal dari proses pengolahan dan eksternal biji tanaman kopi. Secara umum terdapat 2 jenis biji kopi, yaitu Arabica dan Robusta. Dan peluang bisnis di bidang pengolahan biji kopi saat ini sangat menjanjikan, khususnya di Aceh. Proses pengolahan dan ekstraksi biji tanaman kopi. Secara umum terdapat 2 jenis biji kopi, yaitu Arabica dan Robusta. Dan peluang bisnis di bidang pengolahan biji kopi saat ini sangat menjanjikan, khususnya di Aceh. Produk Stone Coffee. Yang pertama ada kopi filter reguler dengan harga Rp3.000. Yang kedua ada kopi dingin atau kopi susu dengan harga Rp4.000. Yang ketiga ada cappuccino dengan harga Rp15.000. Yang keempat ada matcha latte dengan harga Rp20.000. Target dan ukuran pasar. Situasi pasar. Yang pertama, target pasar semua kalangan. Yang kedua, pertumbuhan pasar sangat cepat. Yang ketiga, peminatnya juga sangat tinggi. Pengelolaan di bawah pengawasan langsung pemilik dengan 2 karyawan. Proyeksi keuangan. Biaya investasinya yaitu tokonya sebesar Rp5 juta, meja dan kursi sebesar Rp4 juta, peralatan memasak bubuk kopi sebesar Rp500.000, peralatan lainnya sebesar Rp250.000. Total investasinya sebesar Rp9.750.000. Biaya produksi rutin per bulannya, yang pertama listrik sebesar Rp60.000, yang kedua air PDAM sebesar Rp30.000, yang ketiga TV sebesar Rp50.000, kemudian koran sebesar Rp90.000, kemudian gaji karyawan sebesar Rp1.200.000, bahan bakunya Rp700.000, kemudian total biaya produksi rutin per bulannya sebesar Rp2.230.000. Hasil pendapatan per bulannya yaitu yang pertama, penjualan kopi regulernya 35 gelas dikali dengan 3.000 per gelas dikali dengan 30 hari sebesar Rp3.150.000. Kemudian yang kedua, penjualan kopi dingin plus susunya 20 gelas dikali dengan 4.000 per gelas dikali dengan 30 hari
dengan harga Rp2.400.000. Total pendapatan per bulannya yaitu Rp5.550.000. Laba per bulannya, laba sama dengan total pendapatan sama dengan total biaya produksi rutin sebesar Rp5.550.000 dikurangi Rp2.230.000. Rp3.320.000 dikurangi Rp80.000 atau biaya penyusutan bulanan sebesar Rp3.240.000. BEP dan biaya deposisi. Yang pertama ada meja dan kursi. Harga perolehannya yaitu Rp4 juta dan shortage-nya per bulan yaitu Rp67.000. Yang kedua ada peralatan memasak dengan harga Rp500.000. Shortage per bulannya Rp8.500. Yang ketiga ada peralatan lainnya sebesar Rp450.000 dan shortage per bulannya Rp4.500. Jumlah dari keseluruhannya yaitu harga diperoleh Rp4.750.000 dan shortage per bulannya sebesar Rp80.000. Perilaku konsumen. Tingginya tingkat konsumsi kopi yang ada di Indonesia membuat peluang bagi banyak pelaku usaha kedai kopi untuk mengembangkan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sikap dan perilaku konsumen terhadap pembelian kopi yang mereka lakukan di Stone Coffee. Metode analisis data yang digunakan adalah Theory of Reason Action dari Fishbein yang terdiri dari sikap dan perilaku konsumen dengan sampel sebanyak 95 orang. Atribut yang digunakan adalah penelitian ini adalah rasa, varian menu, desain produk, layanan perlengkapan, harga, dan promosi. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsumen yang datang rata-rata adalah laki-laki berstatus mahasiswa atau mahasiswi. Alasan mereka datang ke kedai kopi yang paling dominan adalah karena suasana yang nyaman, kemudian keinginan untuk sekedar mencoba, lalu karena faktor rasanya yang khas, dan berbagai alasan lainnya. Sikap konsumen terhadap pembelian produk kopi secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik. Sikap yang dianggap paling baik ada pada atribut desain produk, dan yang dianggap paling tidak baik ada pada atribut promosi. Hasil analisis perilaku konsumen di Armor Coffee di Stone Coffee berdasarkan angka skor rata-rata menunjukkan bahwa yang berperan paling dominan dalam membuat keputusan konsumen adalah teman dan media, sedangkan skor yang terendah ada pada keluarga. Potensi yang dimiliki antara lain produk dan beragam, fasilitas yang lengkap, serta barista yang andal. Kendala yang dimiliki dalam menjalankan usaha adalah adanya kompetitor yaitu Armor Kopi Tahura yang menyebabkan pengunjung terbagi-bagi. Sekian video dari promosi saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata, tolong dimaafkan. Saya tutup dengan para masadi.